kok bertahun-tahun tergantung kepada orang. Tolong introspeksi juga gitu. Sudahkah kita bekerja cukup keras? Sudahkah kita membuang gengsi gitu? Dalam perjalanan hidup, kita kadang-kadang bertemu dengan orang-orang tertentu, siapapun dia, yang mempengaruhi hidup kita. Kali ini saya akan cerita tentang seorang sahabat saya, bos saya juga, yang saya belajar banyak dari dia. Hidup saya berbanding terbalik dengan dia, ya. Saya sekolah tinggi, beliau tidak. Hanya tamat SD kalau tidak salah, dan hidupannya keras banget. Ya. Dan pertemuan saya dengan dia, saya pernah bekerja mendampingin beliau, ya lebih tua dari saya, seorang yang sangat senior, juga seorang yang sangat temperamental, keras hidupnya, ya. Juga ada sesuatu yang saya ambil dan mempengaruhi juga hidup saya. Ya, beliau ini adalah orang yang saya tidak duga ya, bisa kemudian akrab dengan saya. Ya. Pernah akrab sebenarnya, ya jadi karena bertahun-tahun terakhir kita karena masing-masing punya kesibukan, sudah lama juga tidak bertemu, mendadak saya kepengen ngopi-ngopi dengan beliau. Beliau itu adalah seorang dari keturunan dari China lah ya, seorang sahabat saya, keras sekali hidupnya, agak-agak preman juga ya, melawan sekali, berani sekali, hidupnya penuh dengan up and down, ya pernah tinggal di bawah jembatan, pernah hampir mati ditusuk, ya dan kemudian berantem itu adalah urusannya sehari-hari, tetapi dia menunjukkan kesuksesannya. Beliau ulet, setia kawan yang saya lihat, sangat setia kawan. Ya, dia membantu orang yang teman-temannya dia yang dianggap baik. Dan saya pernah sangat dibantu ya dalam beberapa bisnis pertunjukan yang saya jalankan. Ya, mulai dari SEA Games, PON dan beberapa kegiatan lainnya didukung oleh beliau. Mungkin saya tidak perlu menyebut namanya dan orang juga tahu ya, orang-orang dekat. Apa yang saya pelajarin ya? Apa yang saya pelajarin dari beliau adalah satu, ya, pada satu hari beliau memberikan kepercayaan saya untuk menjadi CEO dari sebuah perusahaan properti broker properti franchise yang dia beli dari luar negeri. Ya, saya diangkat jadi CEO, saya dikasih saham, dan pada satu hari kita rapat di kantornya, agen-agen kita semua kita undang dari seluruh Indonesia, ya cukup banyak. Apa yang terjadi? Ya saya mimpin meeting, beliau di samping saya, kemudian para agen-agen itu mulai dari bagus, kemudian berkeluh kesah. Kok nggak inilah, kok nggak capai inilah, minta keringanan lah, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sebenarnya, saya bilang sebagai CEO, saya akan pertimbangkan, saya akan bicara dengan bos ya. Nanti mungkin bos akan memberikan solusi, Bapak yang sabar ya. Nanti semua kita ini jalanlah. Ya sebagaimana layaknya seorang motivator lah. Saya minta Bapak dan Ibu tetap semangat. Ya mari kita sama-sama membesarkan perusahaan kita. Insya Allah kita punya nama baik ya, karena kita berasal dari franchise properti broker dari luar negeri yang sangat terkenal gitu. Itu adalah modal. Terus ada nama saya, ya nama saya itu bisa dijual lah ya, karena ini CEO-nya adalah Helmi Yahya. Ya, saya ngomong wise banget ya, dan kemudian peserta rapat itu udah ngangguk-ngangguk, udah mengerti, ya Pak Helmi, ya Pak Helmi. Tapi apa yang terjadi? Bos saya, partner saya ini, ya dia gebrak meja, apa dia bilang? Lu cengeng semua. Gitu. Nggak ada cerita-cerita berkeluh kesah gini, nggak bisa, belum dicoba kok belum bisa. Kita ini, ya karena ada yang bilang, Pak kami udah
berminggu-minggu nggak ada closing Pak, kami udah susah hidupnya. Kita ini cengeng semua. Lu tahu nggak hidup gue kayak apa? Gue ini pernah hampir mati dan sebagainya. Cerita yang selalu diceritakan oleh beliau. Saya tuh nggak nerima orang nggak bisa hidup, ngeluh, minta-minta ke orang lain hanya karena tidak bisa dapat rezeki. Nggak ada. Itu adalah orang yang males, dia bilang. Nih, saya pernah kerja apapun. Jangan lihat gue sekarang, ya. Gue sekarang punya gedung bertingkat banyak sekali di seluruh Jakarta, di Bali dan mana-mana. Tapi saya meraihnya dari nol, dari minus, hampir mati. Lu sendiri nggak pernah, kan dia bilang, ya. Tidur di bawah jembatan? Gue pernah. Asal lu tahu aja. Tapi gue nggak cengeng. Gue kerja keras, gue berpikir bagaimana gue nyari rezeki, ya. Pantang tuh, minta keringanan, nggak ada tuh cerita, ya. Sebenarnya orang tuh, nah ini yang paling penting. Nggak mungkin orang itu nggak bisa dapat rezeki, kata dia bilang, ya, di Indonesia ini. Negara kita nih hebat, penduduknya banyak. Jangan cerita minta tolong sama orang. Bertahun-tahun minta tolong sama orang, nggak ada peningkatan hidupnya. Ya, masa sih? Ingat ya, di agama kita pun diajarkan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi berusahalah dulu. Kalau kita berusaha, Tuhan pasti akan mengabulkan. Nih, kalau lo nggak males nih, pagi-pagi, ya, misalnya jual bubur kacang. Berapa sih modalnya bubur kacang? Jual bubur ayam, berapa sih modalnya? Lu tahu bubur ya, itu untungnya gede banget. Bubur kacang, cuman kacang hijau, airnya banyak. Dikasih gula merah, selesai tuh. Lu dagang tuh, dari rumah ke rumah. Lu dagang di depan sekolah, di depan kantor, nggak mungkin lu nggak laku. Lu jual 5.000 aja, laku 10 bungkus, itu udah 50.000, bos. Siang, lu kemana? Ke depan sekolah, jual pisang goreng kek. Ya, jual onde-onde kek. Pisang goreng untungnya gede, bos. Wah, dia gituin. Ya, pasti lu dapat duit. Kalau cuma nyari 50.000, 100.000 aja, gampang banget itu. Sore, lo jualan apa lagi? Ya, jadi puter hidup lo. Puter apa? Jual apa lagi dia bilang? Jual soto. Soto juga untungnya gede. Soto ayam, tuh ayamnya cuma disuir-suir doang. Isinya kuah, sisanya kuah, air. Tambah nasi, harganya bisa 10.000. Modalnya paling berapa sih? Ya, jadi kalau pagi lo untung 50.000, siang lo untung 100.000, malam lo untung 100.000, 250.000, itu 7,5 juta. Asal lu mau kerja dan jangan malu. Ya, jangan gengsi. Wah, gue diem loh. Saya diem, iya juga. Dan muka saya kayak ditampar tuh. Ya, saya kan waktu itu berusaha wise ya. Berusaha untuk mengerti kesulitan orang, tapi dia balik. Itu semua peserta rapat itu terdiam. Ada yang bilang, ya bos, ya bos. Ya, jadi gitu ya. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita, belum apa-apa udah minta keringanan, belum apa-apa minta penundaan pembayaran, belum apa-apa udah mengeluh. Nggak ada cerita. Lu harus berusaha. Gua bantu. Gua sama Helmi akan bantu. Sejak itu saya sering ceritakan tuh di seminar-seminar saya cerita ini. Bahwa kadang-kadang kita merenung juga ya. Banyak orang tuh kadang-kadang, mohon maaf. Ya. Hidupnya tergantung orang. Ya. Di WA sekarang banyak sekali minta tolong ini, minta tolong itu tanpa kita kenal sama sekali. Ya, itu terjadi ke siapapun ya, termasuk ke saya ya. Ada yang saya bantu, ya ada yang, waduh, kadang-kadang mengganggu ya. WA tiap hari, kita lagi meeting, dia miss call. Gitu. Dan nggak sekali nih, kadang-kadang berkali-kali. Ya, tiap periodik. Ya, dengan nama yang juga kadang-kadang, mohon maaf, namanya Ramadan tiba, namanya bukan nama asli. Ngirim nomor rekening. Ya. Dan saya pikir, ya sih, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk membantu. Ya, sebagian saya bantu ya. Sebagian kadang-kadang saya mikir juga gitu. Ya, jadi mungkin Anda pun mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Saya juga bingung dari mana mereka dapat nomor saya. Ini juga persoalan di Indonesia ya.
Jangan-jangan mereka setelah dapat, mereka akan bilang, atau orangnya itu juga tuh. Ya, jadi menurut saya, mohon maaf nih kalau ada yang tidak berkenan. Saya berharap mari kita berusaha supaya kita tidak tergantung kepada orang lain. Sedekah, pasti sedekah. Ya. Kita berbagi, apalagi dalam bulan Ramadan, Masya Allah pahalanya besar sekali. Ya, mari kita sama-sama melakukan itu. Ya, tapi mari kita melepaskan diri gitu dari ketergantungan kepada orang lain. Itu message-nya. Ya, ada orang memang gimana ya? Kok bertahun-tahun tergantung kepada orang? Tolong introspeksi juga gitu. Sudahkah kita bekerja cukup keras? Sudahkah kita membuang gengsi gitu? Nggak ada alasan kita tidak bisa mencari rezeki. Itu kata bos saya itu. Saya aminin tuh. Bener banget. Nggak ada alasan. Dia tunjukin. Lu asal mau kerja aja. Banyak banget. Asal mau kerja aja. Ya. Sekali lagi, dalam banyak agama, terutama agama Islam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mari kita berusaha, ya. Membalik gitu. Kalau sekarang bolehlah kita tangan di bawah. Saya pun dulu tangan di bawah ya. Tapi saya dulu nggak pernah minta-minta. Saya dari dulu nggak pernah. Saya berdiri on my own, ya. Saya berjuang sendiri. Saya tahankan itu. Ya, dulu waktu saya kuliah, bapak saya sudah sakit-sakitan, kakak saya belum ada yang terlalu jadi gitu. Ya, termasuk Tantowi Yahya masih pekerja di sebuah hotel. Kadang-kadang saya datang dia cuma numpang makan enak di hotel bintang 5 gitu ya. Kalau nggak terpaksa banget, saya nggak minta bantu tuh. You can check tuh, Anda bisa cek. Tapi itu yang membuat saya, ya udahlah, bisa kok. Dan berperilakulah sesuai dengan apa ya yang kita punya. Itu yang dari ayah saya selalu bilang, jangan tedulu belaga, jangan tedulu belaga. Ya, itu bahasa Palembang, jangan keduluan gaya. Ya, kalau penghasilanmu 1 juta, ya jangan di-up-upin gitu. Sok-sok branded, sok apa gitu, jangan. Ya. Dulu ayah saya bilang, nanti kamu kalau penghasilmu udah tinggi, silakan. Ya, kamu mau beli apa, silakan. Ya, itu kata beliau. Itu yang membuat kita, ya udahlah. Kita sekarang hanya menikmatin rezeki yang kita dapat, ya kita spending lah. Tapi juga tidak berlebihan. Tidak juga di-flexing-flexingkan gitu. Enggak. Ya, jadi sekali lagi, semoga dari konten ini kita belajar banyak. Saya tahu mungkin ada yang tidak setuju, silakan aja, kita boleh bebas berpendapat. Tapi saya katakan selalu, ya, rezeki hadir kepada orang yang berusaha. Percayalah. Ya, tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Sekarang mungkin masih belum beruntung hidup kita. Ada yang nganggur, ya, ada yang penghasilan kecil sekali. Oke, ini mungkin saya pernah cerita ya, dulu 40% anak orang miskin cenderung akan tetap miskin. Ini berkali-kali relate dengan itu. Semuanya tergantung mindset, tergantung semangat, ya. Camkan ya dalam benak, dalam mimpi kita, dalam pikir kita. Saya mau sukses, saya mau hidup enak, saya mau kaya, boleh kok. Tapi lakukanlah langkah-langkah untuk mencapai itu. Jangan cuma mimpi. Jangan cuma mimpi, do something. Intinya kerja keras, mindset, cerdas, ya. Buang itu gengsi, buang. Orang-orang sukses semuanya mempunyai jalan berliku. Anda tahu Jack Ma ya ditolak berkali-kali. Semuanya. Harry Potter ya penulisnya J.K. Rowling ditolak berkali-kali. Anda ingat apa ceritanya Jim Carrey? Waduh, menangis kita. Anda harus nonton Pursuit of Happiness yang dibintangi oleh Will Smith, menangis kita. Ya, jadi semoga ini bermanfaat. Jadi mohon maaf untuk tidak berkenan. Untuk yang tidak berkenan. Jadi sekali lagi ingat ya. Allah
Tuhan sudah mengatur rezeki kita. Tapi kita harus berusaha. Jangan malas.